Bab 10 tentang rindu. Kata habi atau muhabah seperti bab 9 adalah kata-kata yang mengungkapkan kecenderungan tabiat sesuatu yang dirasakan enak. Kalau kecenderungan itu lebih kuat dan kokoh, maka disebutkan dengan ishqa atau rindu. Dia bisa membawa orang menjadi budak bagi yang dicintainya dan membelanjakannya semua yang dimilikinya demi yang dicintainya itu. Bukankah kamu tahu Julaiha, karena kecintaannya terhadap Yusuf alaihissalam sampai ia kehilangan semua miliknya dan kecantikannya. Sebelumnya dia memiliki mutiara dan kalung yang seluruhnya seberat muatan 70 unta. Semua dia gunakan demi cintanya kepada Yusuf. Akan diberikan oleh Julaiha sebuah kalung yang dapat membuat orang itu kaya seketika, sehingga tidak tersisa sedikit pun padanya. Dia menamakan segala sesuatu dengan nama Yusuf dan telah lupa segalanya selain Yusuf karena sangat rindunya. Apabila dia mengangkat kepalanya ke langit, dia melihat nama Yusuf tertulis pada bintang-bintang. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya setelah Julaiha beriman dan menikah dengan Yusuf alaihissalam, dia selalu menghindar dan menyendiri dari Yusuf untuk beribadah dan tenggelam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika Yusuf mengajaknya pada siang hari, dia menahannya sampai malam tiba. Tetapi apabila Yusuf mengajaknya waktu malam, dia pun akan menangguhkannya sampai siang. Dia berkata, "Wahai Yusuf, sebenarnya aku telah mencintaimu sebelum aku mengenal dia. Tetapi setelah aku mengenalnya, maka kecintaan kepadanya tidak memberi tempat cinta kepada selainnya. Aku tidak menginginkan ganti darinya." Sampai akhirnya berkata Yusuf padanya, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku dengan perbuatan itu dan mengabarkan padaku bahwa dia akan mengeluarkan darimu 2 putra serta dia menjadikan keduanya nabi." Berkatalah Julaiha, "Kalau memang Allah memerintahkan engkau dengan itu dan menjadikan aku sebagai jalan menuju ke sana, maka itu berarti perbuatan taat kepada Allah." Ketika itulah akhirnya dia menjadi tenang di depan Yusuf. Sesungguhnya ada seorang yang tergila-gila. Laila ditanya, "Siapa namamu?" Dia berkata, "Laila." Dan suatu hari ditanya padanya, "Bukankah putri Laila telah mati?" Dia menjawab, "Sesungguhnya Laila di dalam hatiku dan tidak akan pernah mati. Akulah Laila." Dia lewat rumah Laila pada suatu hari, kemudian dia melihat ke langit dan dikatakan padanya, "Wahai orang yang gila, janganlah engkau melihat ke langit, tetapi lihatlah pada Laila, mungkin engkau akan melihat dia." Dia berkata, "Aku cukup memandang sebuah bintang yang bayangannya jatuh di atas rumah Laila." Diceritakan Mansur al-Halaj, sesungguhnya manusia telah menahannya selama 18 hari. Datanglah Subali radhiyallahu an padanya dan bertanya, "Hai Mansur, apa kecintaan itu?" Dia berkata, "Janganlah engkau bertanya padaku hari ini, tetapi tanyalah padaku besok hari." Ketika pagi itu datang dan mereka telah mengeluarkannya dari penjara dan memasang hamparan dari kulit untuk membunuhnya, lewatlah Subali di mukanya dan dia memanggil-manggil, "Hai Subali, kecintaan awal mulanya adalah kebakaran dan akhirnya adalah terbunuh." Isyarah ketika telah tertancap dalam pemikiran Al-Halaj bahwa sesungguhnya segala sesuatu selain Allah adalah batal, tidak ada dalam kenyataan, dan dia mengetahui bahwa hanya Allah lah yang hak. Dia menjadi lupa namanya sendiri pada saat tertancap asma Tuhan yang hak, sehingga ketika ditanya, "Siapakah engkau?" dia menjawab, "Aku adalah Tuhan yang hak." Sesungguhnya kebenaran cinta kepada Allah berada di dalam 3 hal. Pertama, dia akan memilih firman-Nya atas perkataan yang lain. Kedua, dia memilih berkumpul dengan kekasihnya itu daripada berkumpul dengan yang lain. Ketiga, dia memilih ridho kekasihnya daripada keridhaan yang lain. Demikianlah yang disebutkan dalam kitab Al-Muntaha. Dikatakan ishku, sangat cinta atau rindu, adalah merusak segala macam tutup dan membuka semua tabir rahasia. Sedangkan wujudu adalah kelemahan roh untuk memikul penguasaan cinta yang memuncak ketika adanya kemanisan zikir, sehingga seandainya semua anggota badan dari sekian anggota dipotong, maka dia tidak akan merasakan dan tidak akan menyadarinya. Ada sebuah hikayah seorang laki-laki yang sedang mandi di sungai Furat. Dia mendengar orang sedang membaca ayat "Wamtajul yauma ayyuhal mujrimun," dan dikatakan kepada orang-orang kafir, "Berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat." Quran surat Yasin ayat 59. Lalu tiba-tiba dia
kejang-kejang sehingga dia tenggelam dan mati. Dari Muhammad bin Abdullah al-Baghdadi, dia berkata, aku pernah melihat di Basrah seorang pemuda berada di atas bangunan tingkat yang tinggi dan benar-benar tampak di mata orang-orang sambil berkata, barang siapa mati dalam keadaan cinta yang tinggi, maka hendaklah dia mati dengan cara begini. Tidak ada kebaikan dalam cinta yang tinggi tanpa kematian. Lalu dia menjatuhkan dirinya, lalu digotonglah dalam keadaan tak bernyawa. Al-Junaid berkata, tasawuf adalah meninggalkan percobaan. Sesungguhnya Junun al-Misri masuk ke dalam Masjidil Haram. Dia melihat seorang pemuda telanjang, terbuang dan sakit tergeletak di bawah sebuah tiang. Dia menyuarakan rintihan hati yang sangat pilu. Lalu aku menghampirinya, memberi salam kepadanya dan berkata, siapa engkau, hai anak muda? Dia menjawab, aku adalah pengembara yang sedang rindu. Tahulah aku apa yang dikatakan. Dan aku berkata, aku adalah orang yang sepertimu. Dia baru menangis dan aku pun menangis karena tangisannya. Dia bertanya, apakah engkau juga menangis? Aku menjawab, aku adalah seorang sepertimu. Dia menangis lagi dengan suara yang paling keras dan berteriak dengan keras dan melengking sehingga keluarlah nyawanya pada saat itu juga. Kulepas pakaianku untuk menutupinya dan aku keluar meninggalkannya untuk mencari kain kapan. Kemudian aku beli kain kapan dan kembali kepadanya. Tetapi tidak aku temukan dia pada tempatnya semula. Aku bertanya, subhanallah. Ku dengar suara hati berkata, hai Junun, sesungguhnya pengembara ini adalah orang yang dicari-cari oleh setan, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Dia dicari-cari oleh malaikat Malik, tetapi dia tidak melihatnya. Dia juga dicari-cari malaikat Ridwan di surga, tetapi juga tidak ditemukannya. Aku bertanya, di tempat yang disenanginya, yaitu di sisi Tuhan yang berkuasa. Sebab cintanya banyak ketaatannya dan cepat tobat dalam tobatnya. Demikianlah yang disebutkan dalam kitab Jahrul Riyad. Sementara Masyaikh ditanya tentang orang yang cinta dan dia menjawab, sedikit dalam bergaul, banyak menyendiri, melanggengkan tafakur, dan keadaan lahirnya diam. Dia tidak melihat apabila memandang, tidak mendengar apabila dipanggil, tidak paham apabila berbicara, tidak bersedih hati apabila terkena musibah. Ketika dia ditimpa kelaparan, dia tidak mengerti, dia telanjang tetapi tidak merasa, dan dia memaki-maki tetapi tidak takut. Dia selalu memandang Allah dalam kesendiriannya, merasa tentram dengannya, berbisik kepadanya, dan dia tidak akan ikut berebut dengan orang-orang ahli dunia di dalam hal dunia mereka. Abu Tawab Al-Nasabi telah berkata di dalam tanda-tanda cinta dengan beberapa bait. Janganlah sekali-kali engkau tertipu. Bagi seorang kekasih, orang yang cinta pada Allah, ada beberapa tanda dan dia memiliki beberapa perantara untuk mencari uluran tangan dari kekasihnya. Di antaranya dia merasa nikmat dengan kepahitan siksaannya. Dia merasa gembira atas semua yang dia melakukan penolakan, tidak memberi darinya. Adalah merupakan pemberian yang diterima. Kefakiran adalah penghormatan dan kebaikan yang segera. Di antara tanda-tanda, engkau akan melihat semua tujuannya adalah untuk taat pada kekasihnya, walaupun orang-orang mengecam telah jauh melangkah. Di antara tanda-tandanya, dia akan terlihat tersenyum sementara di dalam hatinya terdapat kesedihan dari kekasih. Di antara tanda-tanda, dia akan melihat selalu ingin paham kepada firman Zat yang di sisinya semua orang meminta akan terpenuhi. Di antara tanda-tanda, dia akan terlihat hidup dalam taraf rendah dan memelihara dari segala yang dia ucapkan. Nabi Isa alaihissalam pernah melewati seorang pemuda yang sedang menyiram kebun. Dia berkata kepada Nabi Isa, mintalah kepada Tuhanmu agar bisa memberi anugerah padaku walaupun hanya seberat semut jarah dari kecintaannya padanya. Berkata Nabi Isa, engkau tidak akan kuat menerima sebesar jarah. Dia berkata lagi, setengah berat jarah. Maka berdoalah Nabi Isa, ya Tuhanku, anugerahkanlah dia setengah berat jarah dari cinta kepadamu. Lalu Nabi Isa berlalu. Setelah berselang waktu yang lama, dia lewat lagi di tempat pemuda itu dahulu dan dia menanyakan kepada orang-orang. Orang-orang menjawab, dia telah gila dan pergi ke gunung. Nabi Isa berdoa kepada Allah supaya diperlihatkan pemuda itu. Maka dia melihatnya berada di antara gunung-gunung dan ditemukan berdiri di atas batu besar serta membelalakan matanya ke langit. Nabi Isa memberi salam padanya tetapi tidak dijawab. Berkatalah Isa, aku adalah Isa. Akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada Isa. Bagaimana bisa mendengar pembicaraan manusia, orang yang di dalam hatinya terdapat kadar setengah jarah dari cinta kepadaku. Demi keagungan dan keluhuranku, seandainya engkau memotong dengan gergaji, tentu dia tidak akan mengetahui hal itu.
Barang siapa yang mengakui 3 hal tetapi tidak mensucikan diri dari 3 hal yang lain, maka dia adalah orang yang tertipu. Pertama, orang yang mengaku manisnya zikir kepada Allah tetapi dia cinta dunia. Kedua, orang yang mengaku ikhlas di dalam beramal tetapi dia ingin manusia memuliakannya. Ketiga, orang yang mengaku cinta Tuhan sebagai pencipta tetapi tidak berani menjatuhkan dirinya. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, akan datang waktunya umatku mencintai 5 dan lupa pada 5 yang lainnya. Mereka cinta dunia dan lupa akhirat. Mereka cinta harta benda dan lupa hisab. Mereka cinta kepada makhluk dan lupa kepada Khalik. Mereka cinta kepada dosa dan lupa bertobat. Dan mereka cinta dengan gedung-gedung mewah dan lupa kuburan. Diriwayatkan Mansur bin Ammar berkata kepada seorang pemuda yang dengan menasihatinya, hai pemuda, janganlah kepemudaan itu membujukmu. Banyak sekali pemuda yang menunda tobat, memperpanjang angan-angan dan tidak ingin kematiannya. Dia berkata, aku akan bertobat besok pagi atau setelah besoknya. Lalu datanglah malaikat maut padanya sementara dia lupa dari tobatnya. Akhirnya dia berada di dalam perut kubur. Tidak berguna baginya harta, hamba, anak, bapa dan tidak pula ibunya. Sebagaimana firman Allah, yauma la yanfa'u ma'lu wa la banuna illa man atallaha biqalbi salim. Pada hari di mana harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surat Asy-Syura ayat 88-89. Ya Allah, anugerahkanlah kami tobat sebelum mati. Ingatkanlah kami ketika lengah. Berikanlah manfaat kami dengan syafaat Nabi kami Muhammad, Rasul terbaik. Sifat seorang mukmin adalah bertobat pada hari dan saat itu juga atas dosa-dosa yang telah diperbuatan. Diridho dengan makanan pokok saja dari dunia, tidak sibuk dengan dunia, tidak sibuk dengan dunia, tetapi sibuk dengan amalan akhirat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ada seorang laki-laki kikir dan munafik, dia bersumpah pada istrinya dengan talak agar tidak bersedekah dengan sebuah sedekah pun. Datanglah seorang peminta-minta di muka pintu rumahnya dan berkata, wahai tuan rumah, hendaklah engkau memberikan sesuatu padaku. Perempuan itu memberi 3 buah potong roti. Di tengah jalan orang munafik itu bertemu dengan pengemis tadi dan bertanya, siapa yang telah memberimu roti? Dia menjawab, dia memberiku roti dari rumah itu, tidak lain rumah itu adalah rumahnya. Masuklah munafik itu ke dalam rumahnya dan berkata kepada istrinya, bukankah aku telah bersumpah agar engkau jangan memberi sesuatu pada seseorang? Istrinya menjawab, aku memberinya karena Allah Azza wa Jalla. Munafik itu berlalu dan dia menyalakan api di tungku roti sehingga menjadi panaslah. Kemudian dia berkata, berdirilah dan lemparkan dirimu ke dalam tungku karena Allah. Perempuan itu berdiri dan mengambil perhiasannya. Munafik berkata, tinggalkan perhiasan-perhiasan itu. Dan istrinya menjawab, seorang kekasih akan memakai perhiasan untuk kekasihnya, yaitu Allah, sedangkan aku adalah orang yang mau berkunjung pada kekasihku. Kemudian dia menjatuhkan dirinya ke dalam tungku, lalu munafik itu menutup rapat di atasnya dan berlalulah. Setelah sempurna 3 harinya, datanglah munafik itu dan melihat perempuan itu dengan membuka tutup tungku. Dia melihat istrinya segar bugar karena kuasa dari Allah. Dia sangat kagum terhadap kejadian itu dan ada hati yang mengatakan, engkau tidak mengerti bahwa sesungguhnya api tidak akan membakar kekasih-kekasih kami. Sesungguhnya Aisyah istri Fir'aun menyembunyikan keimanannya dari Fir'aun. Setelah Fir'aun mengetahui keimanannya, dia memerintahkan untuk menghukum Asiyah. Sesungguhnya Asiyah istri Fir'aun menyembunyikan keimanannya dari Fir'aun. Setelah Fir'aun mengetahui keimanannya, dia memerintahkan untuk menghukum Asiyah. Mereka pun menghukumnya dengan bermacam-macam siksa. Dan Fir'aun berkata, keluarlah dari agamamu. Tetapi Asiyah tidak hendak murtad. Lalu didatangkanlah beberapa tonggak dan mereka memukul anggota tubuhnya. Fir'aun berkata, keluarlah dari agamamu wahai Asiyah. Asiyah menjawab, engkau dapat menguasai tubuhku, tetapi hatiku tetap di dalam pemeliharaan Tuhanku. Seandainya engkau memotong semua anggota tubuhku, tidak akan lain kecuali bertambah cintaku kepada Allah. Saat itu Nabi melewat di mukanya, maka dia memanggil, Musa, ceritakanlah padaku, ridho atau murka Tuhan padaku. Musa berkata, wahai Asiyah, malaikat-malaikat di langit sedang menantikanmu, yakni merindukan kedatanganmu, dan Allah bangga denganmu, dan mintalah kebutuhanmu. Kebutuhanmu itu tentu akan dipenuhi. Asiyah pun berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku gedung-gedung di sisimu, di dalam surgamu, serta selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim, seperti disebutkan dalam Quran surat At-Tarim ayat 11. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu, dia berkata, istri Fir'aun pernah disiksa dengan teriknya matahari. Apabila mereka telah pergi meninggalkannya, malaikat-malaikat datang menaunginya dengan sayapnya. Dia juga melihat rumahnya di surga. Dan Abu Hurairah, sesungguhnya
Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Fir'aun menancapkan 4 buah tonggak bagi istrinya dan menelantangkan di dadanya, diletakkanlah penggilingan dan dihadapkanlah ke matahari. Istrinya berkata, Ni li'indaka baitan fil jannah, ya Tuhanku, bangunkanlah sebuah rumah di sisimu dalam surga. Quran surat At-Ta'rim 11. Hasan berkata, akhirnya Allah menyelamatkan dengan keselamatan yang paling mulia dan Allah mengangkatnya ke surga, dapat makan dan minum sesukanya. Dalam hal ini terdapatlah dalil bahwa mohon perlindungan kepada Allah dan kembali kepadanya serta memohon pembebasan ketika terjadi beberapa ujian kepadanya merupakan perjalanan orang-orang soleh dan kebiasaan orang-orang mukmin.